Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Fadila. Saya dari Fakultas Agama Islam dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran terkait dengan filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu yaitu Moh Farhan, SPDI, S. Hum MPDI. Selamat menikmati. Yang pertama yaitu ada Imam Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tus sebagai kota di Khurasan, Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pemikiran pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebagaimana yang dikutip Atiyah Al-Abarashi bahwa Imam Ghazali berpendapat sesungguhnya tujuan dari pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Ghazali tidak membedakan antara ilmu dengan ma'rifat, seperti tradisi umum kaum sufi. Memang, ia pernah menyebutkan bahwa secara etimologi atau bahasa ada sedikit perbedaan antara keduanya, dan ia tidak keberatan atas pemakaian ma'rifah untuk konsep tasawuf dan ilm untuk asen atau tasqiq. Akan tetapi, dalam berbagai kitabnya, ia sering memakai dua terma itu sebagai arti yang sama. Yang kedua yaitu ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Di barat populer dengan sebutan Avicenna. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afsona, suatu daerah yang terletak di dekat Bukhara di kawasan Asia Tengah. Dalam pemikiran pendidikan, Ibnu Sina banyak kaitannya dengan pendidikan. Seringkali menyangkut pemikirannya tentang filsafat ilmu. Menurut Ibnu Sina, pemikirannya terkait dengan filsafat ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang tak kekal. Yang kedua, ilmu yang kekal. Ilmu yang kekal peranannya sebagai alat dapat disebut logika. Tapi berdasarkan tujuannya, maka ilmu dapat dibagi menjadi ilmu yang praktis dan ilmu yang teoritis. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina yaitu yang pertama, diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang menuju perkembangan yang sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual, maupun budi pekerti. Yang kedua, diarahkan pada upaya dalam rangka mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bersama-sama di masyarakat dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya disesuaikan dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu tujuan pendidikan yang bersifat keterampilan, yang artinya mencetak tenaga pekerja yang profesional. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia awal Ramadan tahun 732 Hijriah. Dari keluarga besar yang berbangsa nasabnya Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang sebagai orang yang mencintai ilmu. Pertama-tama, ia menghafal Al-Quran lewat bimbingan ayahnya sendiri. Lalu, ia mempelajari ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, bahasa, sastra, sejarah, dan mempelajari ilmu filsafat dan ilmu mantik atau logika. Dalam pemikiran pendidikannya, beliau mengatakan bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya, barang siapa yang tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka
ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman akan mengajarkannya. Maka di sini Ibnu Khaldun itu juga berbicara tentang lingkungan pendidikan. Dari rumusan yang ingin dicapai Ibnu Khaldun menganut prinsip keseimbangan. Dia ingin anak didik mencapai kebahagiaan duniawi dan sekaligus ukhrawinya. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai Ibnu Khaldun yaitu dari sifat moral religius nampak jelas dalam tujuan pendidikannya dengan tanpa mengabaikan masalah-masalah duniawi, sehingga secara umum dapat kita katakan bahwa pendapat Ibnu Khaldun tentang pendidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, yakni aspirasi yang bernafaskan agama dan moral. Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas. Dan yang terakhir yaitu ada tokoh pendidikan Islam Al-Farabi. Al-Farabi atau yang disebut dengan Al-Farabi Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi. Adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farabi, Turkistan. Dalam pemikiran pendidikan Al-Farabi, dari konsep ilmu pengetahuan, Al-Farabi mengklasifikasikan pada ranah filsafat pendidikan Islam. Pada bagian ini terdapat beberapa aliran dalam lingkup pendidikan. Aliran yang ada filsafat pendidikan Islam merumuskan proses pembentukan kurikulum, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi. Selain ada beberapa aliran dalam pemikiran Al-Farabi, yang pertama yaitu ada aliran pendidikan konservatif, yaitu aliran yang di dalamnya itu memahami Islam, lebih mendahulukan pemahaman tentang Al-Quran dan tafsirnya, serta keilmuan yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, ada aliran religius rasional. Pada aliran ini mengacu ke sistem program kurikuler dengan mengedepankan pemikiran idealistik. Yang ketiga, aliran pragmatis. Aliran ini berdefinisikan sebagai mencegah perilaku buruk dan meningkatkan moral. Di dunia filsafat, aliran ini dapat diartikan sebagai berpikir praktis. Nah, begitu teman-teman terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang saya bagi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa.